Selamat malam, jumpa lagi bersama aku. Nah, di video kali ini aku mau bahas sedikit tentang public speaking. Oke, apa sih public speaking? Kenapa sih banyak banget orang yang sepertinya tuh pandai banget untuk berkomunikasi? Mulai dari gestur tubuhnya, wajahnya, terus cara berbicaranya kayaknya enak banget gitu. Ada juga orang yang kaku, ada juga orang yang tegang saat harus diminta untuk presentasi gitu. Dan kenapa ya kalau public speaking itu punya daya tarik tersendiri? Ya, biasanya anak-anak public speaking itu sudah termindset gitu. Dia punya pemikiran dan juga banyak hal cerita tentang public speaking. Oke. Kenapa aku mau belajar tentang public speaking? Oke, public speaking itu adalah ilmu berkomunikasi, ya. Dan ilmu ini sangat amat penting buat kita, ya, yang masih anak-anak juga bisa belajar presentasi dan juga cara kita membawakan sebuah topik atau sebuah acara khususnya untuk MC ataupun presenter. Oke, banyak hal yang dapat kita pelajari pada saat kita belajar public speaking. Oke, sebelumnya public speaking ini sangat amat digemari dan banyak orang pengen banget untuk bisa pandai berbicara, terutama di depan publik. Oke, buat aku pribadi, seolah-olah rasanya awal-awal sih rasanya ada malu gitu kan. Soalnya kita nggak terbiasa untuk bisa bicara di depan publik lagi. But anyway, ilmu public speaking ini sangat amat banyak manfaatnya. Oke, terutama di dalam pekerjaan aku juga selain MC dan juga translator serta menjadi guru. Oke, ilmu public speaking ini sangat bermanfaat. Nah, terutama buat teman-teman yang lagi pengen belajar tentang public speaking. Hai teman-teman, apa aja ya manfaatnya saat kita belajar public speaking? Nah, saat kita memasuki pembelajaran kelas online public speaking di bulan Juni, oke, semua catatan handout yang aku buat sendiri menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi bahasa pengantar yang akan aku gunakan pada saat online kelas nanti menggunakan dua bahasa. Oke, satu bahasa Inggris dan kedua bahasa Indonesia. Oke. Untuk catatan, ingat ya, semua dalam versi bahasa Inggris. Jadi kita belajar public speaking dan juga kita belajar Inggris sekalian. Wah, banyak kan? Itu loh manfaatnya kalau ikut kelas online public speaking with me. Oke. Di sini ada benefits of public speaking. Oke. The first thing is better speaking skill ability. Manusia ciptaan Tuhan pasti memiliki skill, oke? Mereka punya masing-masing, oke? Yang perlu kita gali, yang perlu kita asah, oke? Sampai di mana kemampuan kita untuk berbicara, terutama berbicara di depan publik. Next, develop and increase in self confidence. Yes, penting banget, oke? Seperti baju yang aku pakai nih, oke? Nanti aku bisa fotoin, oke, baju ini. Self confidence itu penting banget buat kita, oke. Jadi kita lebih efektif saat berbicara. Memiliki confidence yang tinggi itu buat aku sangat menarik karena nggak semua orang bisa di level itu, oke. Apalagi kemampuan public speakingnya udah oke, tingkat confidence-nya juga oke, gitu ya. Jadi lebih menarik dan pastinya dibarengin dengan memang dia punya bakatnya di situ, oke, skillnya di situ. Next, more comfortable around people. Yes, saat kita belajar public speaking, kita itu memiliki percaya diri. Dengan apa? Dengan menumbuhkan, membangun kita punya kepercayaan diri. Next, kita merasa lebih comfortable, kita merasa lebih nyaman, oke, pada saat berbicara dengan orang. Nah, teman-teman udah tahu kan manfaat public speaking?
Anyway, di kelas ini aku juga akan membahas tentang characters and personality. Oke, kenapa aku bahas ini? Karena hal ini juga penting. Sebagai public speaker yang baik, kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Oke, terutama karakter kita dan kepribadian. Oke, bagaimana caranya kita bisa membentuk sebuah karakter yang baik, kepribadian yang baik. Karakter dan kepribadian ini akan menunjang pekerjaan kita, profesi kita. Nah, teman-teman, kali ini aku mau bahas sedikit tentang public speaker yang andal. Gimana ya? Seperti apa ya public speaker yang andal itu? Nah, public speaker yang andal itu seseorang yang penuh percaya diri dan fokus. Pasti dong, sebagai public speaker kita harus punya keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana cara kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain, dan juga kita harus tetap fokus pastinya. Nah, teman-teman, selanjutnya public speaker yang andal itu mampu menarik perhatian audiens. Gimana ya caranya? Nanti kita bahas, oke? Next, ada juga inovatif dan menguasai teknik penyampaian informasi. Jadi, penyampaian informasi itu harus jelas dan tepat. Masih ada mampu memecah kebekuan saat berbicara. Saat berbicara di depan publik, kita nggak boleh kaku ya. Kita harus bisa menjadi penyemangat buat mereka. Ya, jangan lupa untuk selalu tersenyum. Dengan senyuman kita bisa mencairkan suasana yang tadinya beku menjadi cair, oke? Nah, yang terakhir, public speaker yang andal itu mampu melakukan closing dengan penuh gaya. Seperti apa ya gayanya? Well, masing-masing public speaker memiliki gaya tersendiri saat mereka melakukan closing. Hai teman-teman, gimana nih menurut kalian topik tentang public speaking? Pastinya makin seru kan untuk dibahas? Anyway, sebentar lagi aku akan bahas 3 tips sederhana untuk meningkatkan rasa percaya diri saat presentasi. Disimak ya. Nah, tips pertama, kita harus memiliki satu pemikiran yang positif. Apa sih pemikiran yang positif itu? Pemikiran positif adalah kita yakin dan mampu bahwa kita bisa melakukan presentasi dengan baik. Tips berikutnya, melakukan persiapan yang baik. Ingat ya teman-teman, sebelum melakukan presentasi, kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Menyiapkan semua materi, menyusun materi dengan lebih sistematis, dan juga pastinya melakukan berbagai survei, membaca buku, mencari informasi, dan lain-lain. Jangan lupa ya, tips berikutnya adalah berpenampilan yang baik dan menarik. Dengan berpenampilan yang baik dan menarik, semuanya itu akan menambahkan rasa percaya diri kita. Dan ingat ya, harus selalu jaga penampilan dan juga jangan lupa tersenyum. Oke guys.